berhasil mendidik anaknya cinta kuat beribadah seken atena dek ke Allah benda ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mendidik anak ini para hadirin bukan setelah besar. Kita ini kan mendidik anak mula raja. Tapi mau kenal dek ke para kiai, kenal ke sholawat kapan raja. Tapi kalau dalam Al-Quran, Allah mencontohkan dalam Al-Quran pendidikan anak ini mulai dari sebelum lahir. Loh, dek remak didik anak mak kita lahir kak gitu mak udah dicontohkan dalam Al-Quran bagaimana Sayyidatuna Maryam alaiha ridwanullahi ta'ala alaiha salam. Sayyidatuna Maryam ini para hadirin mendidik anaknya, dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Maryam ini mendidik anaknya dididik sebelum dilahirkan, dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Idz qalat imra'atu Imran, bukan Sayyidatuna Maryam, ibunya Sayyidatuna Maryam. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ada dulu seorang perempuan yang bernama Hannah. Perempuan ini para hadirin ingin mempunyai anak. Kemudian perempuan ini yang bernama Hannah, istri dari seorang suami yang namanya Kiai Imran. Beliau ini berdoa, ya Rabb, saya kalau saya ingin punya anak, dan saya akan didik anak saya, dan saya akan bernadar, akan janji kalau saya punya anak, anak saya akan jadikan orang yang khidmah, yang melayani agamamu. Kita ini para hadirin mempunyai anak karena pengen foto untuk berteron apa kan seni kebiasaan kita tengah-tengah todus pola nah. Tapi bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita orang remon taruh andi anak dek remah andi niat sefokus. Karena orang tua kak dinto mun andi niat sefokus maka akan membekas kepada anaknya. Loh, orang tua kak dinto mana niat napa sebelum akabin, sebelum melahirkan atau sebelum nikah, niatnya apa untuk mempunyai anak. Makanya Sayyidatuna melahirlah dari Hannah seorang perempuan Sayyidatuna Maryam, dari Sayyidatuna Maryam lahirnya Nabi Isa. Tidak gampang proses langsung Nabi Isa jadi nabi, tidak. Tapi Allah ceritakan Nabi Isa jadi nabi tidak lepas dari neneknya dulu. Sebelum dia melahirkan ibunya mempunyai niat yang tinggi, ingin mempunyai anak yang berkhidmah kepada agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad ibn Munkadir pernah berkata dan dikatakan dan diriwayatkan oleh beberapa kitab, salah satunya Tafsir Bawawi dan yang lain, bahwa seorang laki-laki atau bapak, terutama bapak ini ya ibu juga semuanya lah, kalau orang ini baik pasti anaknya kak dinto jaga sareng Allah, bahkan cucunya akan dijaga, bahkan tetangga dan khaddamnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ta'ala la yahfadu bi salahi abawaihi bi salahil abdi waladahu wa walada waladihi wa ashiratihi wa man kana fi dairatihi kulluhum fi hifdzillahi ta'ala. Allah akan menjaga ketika ketika ada seseorang cintanya kepada Nabi Muhammad kuat, sholawat kepada Nabi Muhammad sering, terus napa nyaman mangkana para guru kita kan itu Hadratus Syekh Sufyan Muftul Arifin alaihi rahmatullahi taala malarmu kebaaban oleh barakana beliau. Beliau menginginkan kita membaca sholawat nariyah bukan cuma di perkumpulan saja, tapi bagaimana di rumah-rumah kita secara individu, secara sendiri menghatamkan sholawat nariyah 4444. Kenapa? Kalau kita nikah fokus kalau bon solawat, kalau kita kak itu baik seken ke Nabi Muhammad, maka anak kita, bahkan haddam kita, pelayan-pelayan kita juga akan diberikan sir dari sirnya solawat, diberikan barokah dari barokahnya solawat, semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ta'ala la ya'fadu bisolahil abdi waladahu wa walada waladihi wa ashiratahu wa man kana fi dairatihi. Begitu perkataan dari salah satu ulama. Nah, ini makanya kita dididik untuk leburkan Nabi Muhammad. Orang tua mana Nabi bagus kak itu akan efek kepada anaknya. Akan ngefek kepada anaknya. Mun orang tua bagus kak itu akan ngefek kepada anaknya. Gula ngemot cari tanah
kita lihat ceritanya Hadratus Syekh Sufyan Miftahul Arifin. Beliau ini, para hadirin, saudara semuanya jadi orang-orang soleh. Seperti kayak Hasan Abdul Wafi di Pondok Pesantren Nur Jadid Ginggung, terus Kiai Suyuti, dan semua saudaranya Kiai Sufyan ini baik-baik semua. Apa rahasianya? Tapain ternyata bi'efuna. Oh bang, lo itu tidak yang bagus kapi. Ibunya ini, saya mendengar, ya, ibunya Hadratus Syekh Sufyan Miftahul Arifin, setiap sudah mau melahirkan, bukan mau melahirkan, sudah divonis mengandung anak, maka beliau langsung puasa. Langsung puasa. Kita para hadirin tidak usah puasa. Enten kula tak nyora sampean pun sampean apa sepunten. Tapi bagaimana sampean seken ka sholawat naria kak ditolak fokus ampun. Rajina sampean ketika rajina sampean kak dinton apa sudah hamil, maka sampean sajen ngajet dak ka sholawat, sajen seken ka bojong aja ge lesan aja arasanan. Ada salah satu ulama ini kalau nggak salah Imamul Haramain siapa? Al-Juwaini. Ada dulu ulama Imam Juwaini. Imam Juwaini ini ke para hadirin alim. Setiap pertanyaan bisa dijawab. Semua pertanyaan bisa dijawab. Baik sejarah Nabi Muhammad, baik tafsir, baik Al-Quran, semuanya dijawab. Ya memang jawabannya bener. Mengkula kan bisa jawab, tapi tak tentu bener. Tanya bawa ini bisa jawab. Mengkula saat apa pertanyaan dijawab yang belum tentu benar. Beliau Al-Imam Al-Juwaini ini pointer, alim, semua kitab, semua apa hafal, bisa semuanya menjawab. Pernah suatu ketika beliau ini menjawab agak ragu, agak lupa. Mikir beberapa menit beliau jawab. Akhirnya ada santrinya bertanya, ya Kiai, sampean ini nggak biasanya hari ini nggak biasanya hari ini menjawab agak lambat. Biasanya sekali ada pertanyaan jawab dengan dalil-dalilnya, dengan hadis-hadisnya, semuanya dijawab. Sekarang kok agak lambat jawabannya sampean ini, kenapa Kiai? Ya, saya dulu ingat waktu masih kecil saya ini nangis. Waktu saya bayi nangis. Kemudian karena nangis saya ini minum susu di mana susu ini belum tentu kehalalannya. Walaupun setelah itu diketahui siapa pemilik susu, akhirnya minta kehalalannya. Tapi pada waktu minum, ibu saya tidak tahu kalau susu ini milik siapa. Karena nangis. Jadi kan anak nangis kan beri susu lah ambu tangki. Jadi beri sosok, nyosoen yang lagi susu ambu anak kan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, setelah ini para hadirin, jadi kan Sayyidina Abu ini kak itu dijaga atau yancuh. Diasuh seorang pembantu. Kemudian ketika nangis nggak ada susu, akhirnya ada susu di mana susu ini langsung Yenomaki tanpa tahu siapa yang pemiliknya. Setelah ibunya datang diceritakan, ibunya marah. Akhirnya mencari siapa pemilik susu ini, akhirnya ibu ini minta kehalalannya, sudah halal, dan tidak lupa ibunya ini mencongkak semua susu yang ada dalam perutnya. Karena susu ini masuk belum minta izin. Sampai segitunya. Dah, sekarang ini ada bekas susu yang belum dikeluarkan. Sekarang efeknya. Saya sekarang efeknya apa? Dijawab tidak lancar. Ini efek dari susu yang belum keluar 100% pada waktu itu. Sampai segak dintor yang lambat. Tapi mau semakin tak usah nih kebon. Cukup semakin nih ke abak seken ampun dek ke sholawat nariyah, kita seken dek ka bejeng, seken dek ka tak jaga lesan ni kayak jaga dari maksiat, mata kita jaga tak ninggalin kita lebur sholawat kan Nabi Muhammad, senang kan Nabi Muhammad, tidak mau tidak anak kan itu bakal aulia barokaki ya para hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad, amin ya rabbal alamin. Jadi mendidik anak kan itu bukan setelah besar, bahkan dari kecil, bahkan sebelum lahir. Makanya Sayyiduna Isa alaihissalam beliau jadi nabi, ya prosesnya diceritakan oleh Allah. Beliau ini punya ibu Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam Kak Dintoh mempunyai ibu Sayyidatuna Hanna. Hanna ini yang mempunyai niat mulai dari dulu, saya kalau punya anak keturunan, saya akan jadikan anak saya orang yang berkhidmah kepada
kepada agama, sesekan dek ke agama. Nah, makanya kita dianjurkan mendidik anak ini mulai dari sejak kecil. Bagaimana kita nikah niat mulai dari atau andi anak, napa niat kita kak itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian para hadirin setelah setelah lahir Sayyidatuna Maryam Sayyidatuna Hana melahirkan Sayyidatuna Maryam. Kemudian setelah dilahirkan Sayyidatuna Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Jadi Sayyidatuna Hana kak dito mempunyai anak Sayyidatuna Maryam. Maryam ini diberitakan atau ceritaki prosesnya gimana menjadi wanita yang solehah, yaitu adalah barokah doa ibunya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Satu, jadi ibunya yang berdoa terus meminta anaknya menjadi orang soleh. Sampean kalau punya anak jangan lupa ketika sholawat nariyah di niatan yang terakhir nomor 5 tambahi semoga ingin mempunyai anak yang soleh. Nomor 5 kak dito. Wa ambataha nabatan hasanan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Dan Sayyidatuna Maryam menjadi wanita yang solehah karena mempunyai guru, dididik oleh Sayyidina Zakaria. Nah nikah penting. Jadi orang yang mau soleh harus kumpul dengan orang soleh. Anak kalau ingin bagus maka harus kumpulkan dengan orang-orang yang bagus. Ketika Sayyidatuna Maryam gak dinto para hadirin, Sayyidatuna Maryam dilahirkan, Sayyidatuna Hana melahirkan Maryam, maka Maryam ini dipasrahkan oleh ibunya kepada Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Jadi hasil apa? Hasil Sayyidatuna Maryam bagus orangnya. Kenapa? Diceritakan oleh Allah kalau Maryam ini baik, bagus karena dididik oleh Nabi Zakaria. Lah, kita kalau pengen punya anak yang bagus, anak yang soleh, anak yang alim, anak yang cinta ke Nabi Muhammad, kenalkan anak kita ini kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Shollallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, gampang. Kumpulkan anak kita dengan orang-orang yang soleh. Pak Andi kuru anan abek nikah. Pas sekendek ka para kiai, anak kita akan itu bekal ejaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Nikah pas beda pondok, beda majelis, beda madrasah, beda tipiki. Itu semuanya supaya kita bagaimana mendidik anak dari sejak kecil. Pelai burda ka orang-orang yang ahli Quran, pelai burda ka orang-orang ahli solawat, pelai burda ka para ulama-ulama. Sehingga anak kak dito kalau sering along-polong kalau ben orang yang bagus, makanya bagi tadi orang yang bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mandiri kayak ini along-polong bi orang cak loncaan. Apa orang cak loncaan? Keseneng HP. PC loncat, PC loncat. Apa? Game. Ya ada nanti kalau libur loncat ya. Sahabat ke pengajuan loncat boleh. Sahabat ini loncat boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hakada. Jadi dalam Al-Quran ijelasaki bagaimana cara mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Pertama, reng tua kak dito, engki kak dito napa? Minta doa andi niat saya bagus. Kapan lahir anak kak dito jak kalau paen engki kak dito napa? Untuk pasemak palebur dek para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ulama. Makanya ada salah satu wali itu di Surabaya. Ada salah satu wali min auliya'illahi ta'ala namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya, ada Habib di Surabaya kak itu wali min auliyaillah. Beliau ini kak Bu, saya ini jadi seperti ini dulu pernah dengan orang tua saya dibawa ke pengajian gurunya. Akhirnya dengan gurunya didoakan, saya didoakan dan sekarang saya hasilnya. Saya sekarang senang ibadah, lebur ibadah. Saya yang merasakan itu tidak lepas dari doa dari gurunya orang tua saya. Jadi doan wali ini kita kira sia-siaki sareng Allah. Sampeyan ngiba anak, eca bisa kidak ka para rukuru, eca bisa kidak ka para kiai, eca bisa ki para aulia. Tak langsung hasil, tapi tak kira dinaaki sareng Allah. Pasti walaupun tak langsung, tengah-tengah bala tua pada tireng bagus, itu tidak lepas dari doanya orang
aulia. Malar muka abdi sareng ajunan pasakena jadi orang-orang yang bagus, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi napa nyamana mun ring tuan ika bagus, anak norok bagus kalau kia. Anak bagus kia. Jadi mun trauma tepak boleh anak ya bagus ring tuan. Mun bagus ring tuan anak norok bagus. Malar muka abdi sareng ajunan oleh barokana pengajian manang harus makan barokana sholawat naria, barokana sholawat ke Nabi Muhammad, barokana ruku rusi hadir semuanya amin ya rabbal alamin. Dan putra kita dan terutama Alia Kinana Jawariyah dan semua putra-putra kita dijadikan putra yang soleh, putra yang membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Amin amin. Demikianlah rangkaian acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa kita bisa mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Saya mewakili Sohibul Bait Bapak Abbasi keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas Rabbuna hadir para jenazah di dekat di tempat. Juga mohon maaf atas satu fasilitas baik seorang baik dari tempat-tempat bersukuhan karena saya itu mengamalkan suatu baik. Dan dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayi yang ada